kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita harus sampai dulu berdoa. Oke, siapkan apa? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Alhamdulillah luar biasa. Yes. Sah? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Iya, kalau pagi-pagi harus semangat. Oke, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita harus sampai dulu berdoa. Oke, siapkan apa? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tanya dulu, absen ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak hadir? Siapa? Oke, seorang Kenzo. Oh, sakit. Saya Kenzo yang tidak hadir? Tidak, terus sehat tanpa belajar. Makanya sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? 28 Oktober. Berarti itu peringatan ya? Sumpah Pemuda untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Yuk, oke. Kita mau nyanyi lagu Bangun Pemudi Pemuda, ya. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Sudah aja tentang hobi. Nah, sekarang materi itu berpikir komputasional untuk kecerdasan artifisial. Siapa yang pernah dengar tentang AI? Ya, apa AI? AI apa yang mau pakai? AI itu apa? Robot. Apalagi yang tahu tentang AI? Sistem apa lagi? Apa lagi? Pemrograman, apa lagi? Teknologi. Sekarang tujuannya buat apa sih? Biar kalian itu mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan berpikir komputasional. Kalian pernah bermain game? Game apa biasanya? Bagaimana sih perasaan kalian saat main game? Senang. Kenapa senang? Apa lagi? Menyenangkan, ya, membuat kita terhibur. Oke, apakah kalian pernah mencari makanan dan minuman itu? Atau aplikasi apa ini yang berkaitan tentang apa? TikTok katanya, apa lagi? Facebook. Nah, itu semua aplikasinya yang buat siapa sih? AI itu siapa? Manusia. Berarti kita AI apa manusia? Manusia. AI itu harus terprogram, harus tersusun rapi perintahnya. Kalau dia salah perintah, maka akan salah yang muncul. Sama kayak game. Dia kalau perintahnya dalam aplikasinya salah, maka nanti hasilnya juga salah. Sekarang, apa sih AI? AI itu disebut dengan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau disebut juga artificial intelligence adalah kemampuan komputer atau mesin untuk melakukan hal-hal yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi kecerdasan mana manusia AI? Manusia yang membuat. AI bukan mesin, bisa berpikir seperti manusia. Ini termasuk belajar mengenai makanan ya dulu. Padahal itu buat manusia. Lanjut. AI bekerja dengan menggunakan program komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir manusia. Program ini belajar dari banyak data dan informasi. Jadi ini, semakin banyak data yang dipelajari, AI ini semakin pintar, sama kayak manusia. Semakin banyak belajar, semakin banyak baca, maka akan semakin pintar. Seperti misalnya kamu cari di Google gambar anjing atau gambar kucing, itu biasanya udah ribuan kucing, udah ribuan gambar anjing, gambar kucing yang dimasukin ke dalam
dalam AI. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Mantap. Oke. Saya tahu gimana sih cara kerja AI atau cara kerja robot, cara kerja mesin. Di sini ada contoh, ya. Ini ada contoh. Oke. Ya, jadi AI yang kita gunakan sebagai sebuah gambar ikan atau bulan ikan. Nanti kita akan latih pelatihan yang kita berikan akan mengajarkan AI untuk mengenali pola dengan sendirinya. Ayo kita mulai. Oke, kita lihat ini gambar. Apakah ini ikan? Apakah ini ikan? Apakah saya mau coba? Ayo, lihat. Nah, terus lanjut. Jadi belum semuanya jadi kayak gitu harus ribuan kali masukin baru dia tahu oh ini sampah gitu. Karena ikan dia lagi oh ini ikan warna biru, ini ikan warna hijau, ini jenis ikan misalnya ikan mas, oh ini ikan kenapa lele gitu. Jadi harus ribuan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah sekarang robot itu berpikirnya sistematis. Nah kita manusia juga harus berpikir komputasional seperti robot. Bukan berarti manusia robot yang seperti berpikir sistematis. Ya, jadi berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot. Bukan kita menjadi robot duduk, dia kalau berdiri nggak gitu. Bukan ya? Atau berpikir menggunakan kode-kode. Jadi berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah logis secara metodis, efisien dan logis. Jadi dengan cara kerja satu komputer membuat program. Ini adalah keterampilan dasar yang digunakan semua orang namanya untuk programmer. Benar-benar itu orang yang menciptakan robot dalam satu buat aplikasi, buat game, punya game. Berdiri semua berdiri. Ya, berdiri. Kalau ibu bilang Marina, tunjuk ke kamu. Marina, tunjuk ke. Kalau ibu bilang Marina, menari. Di atas. Kalau di atas pegang apa? Menara. Ini namanya berpikir komputasional, mengikuti perintah. Kalau lagi coba, Marina, menari. Di atas, menara. Marina. Di atas. Ayo, di atas bukan begini. Menari. Di atas, menara. Marina, menara. Oke, siap ya. Marina menari di atas menara Marina. Marina mana Marina? Ini. Menari di atas. Menara di atas. Marina di atas. Menara menari. Oke. Bisa berpikir komputasional. Ada 4 cara. Ya. Bagaimana kita berpikir secara komputasional? Ya, ada berapa tuh? Ada berapa cara tuh? Ada berapa cara berpikir komputasional? Ada berapa teman-teman? Ada 4. Cara berpikir komputasional itu ada 4. Pertama, baca. Dekomposisi. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Algoritma. Lagi. Cara berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Algoritma. Yang pertama kita bahas dulu. Dekomposisi itu apa sih? Proses membagi masalah yang rumit
dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Jadi ini, misalnya nih, ada punya masalah, aku lapar, pengen makan. Hari mau pengen makan, adanya nasi doang di rumah kamu, gimana sih? Tapi kamu lagi bisa masih nasi goreng mah susah deh, ribet deh, gak bisa apa. Nah, gimana cara kita bisa bikin nasi goreng? Kita selesai dulu. Apa nasi goreng itu kayaknya gampang buatnya. Untuk nasi, telur, sama bahan teman-teman ini kita berpikir itu jangan rumit dulu, kita kecil dulu permasalahan. Itu disebut dekompor, sisi jadi sesuatu yang besar, kemudian kita jadikan lebih mudah dan sederhana. Contohnya, itu kita membuat nasi goreng. Gimana sih cara nasi goreng? Ini kita 5 orang maju, Aurel, seperti Aurel, Akil, Akil, Ratu, Aurel, Akil, Ratu, ayo sini, Amin, Amin Peter, nih, oke, kita pasang dulu, ya. Di sini ada alat-alat membuat nasi goreng. Nanti dari Peter ya, nanti dulu Peter pasangin banyak juga, coba ya. Buahnya apa ya? Telur lagi, merah, putih, tape. Terus habis yang bubur, yang mana lagi? Terus diiris, ditumis, campur semua bahannya. Ini namanya dekomposisi. Jadi kita menyederhanakan bagian-bagian ya yang kalau kita susah banget jadi mudah ya, paham ya? Selanjutnya berpikir komputasional itu yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola sih kemampuan untuk mengidentifikasi pola, rem atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang pernah terjadi. Tujuannya akan membuat solusi menjadi lebih efisien ketika kita menemukan pola. Kita bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan cara yang sama. Contoh, tadi kamu apa tadi? Tadi kamu apa tadi? Nasi goreng. Kira-kira kalau mau bikin goreng sama nggak? Cara-caranya sama nggak? Cara-caranya sama. Diiris, ditumis, cuma bahannya awal yang mie jadi nasi tadi. Nih, lihat sini. Hai. Halo. Hai. Oke, contoh satu nasi goreng ada tumis, ada minyak, ada bumbu dimasukin. Sama kalau kita digoreng sama cacai, langkah-langkahnya, polanya, bukan bahan, tapi polanya ditumis, diiris, itu sama pakai apa minyak, ada misalnya air. Enggak pakai
Minyak. Meter ya, tulis pakai apa meter? Tulis pakai apa? Minyak. Iya kan meter. Ya. Jadi polanya yang sama. Polanya yang sama-sama ditumis. Kalau banyak ada nggak? Beda. Jadi polanya yang sama. Kita harus berpikir polanya. Kamu tidur jam berapa? Besok kamu tidur jam 9. Besok kamu tidur jam. Kecuali hari Minggu atau hari Libur, beda. Tapi kalau kamu biasa kamu jam 5, pasti besok kamu lagi jam 5. Karena tubuh kamu sudah mengenali kok pola. Oke. Yang ketiga itu ada abstraksi. Abstraksi itu prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan, yang tidak penting atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif kepada fakta yang paling penting, krusial penting. Tujuannya apa? Agar kita tidak bingung dengan informasi yang fakta. Contoh, kalau kamu belajar sepeda, nggak usah kamu bingung itu rodanya buat begini, nggak usah mikirin buat rodanya. Beli sepeda berapa ya? Nggak usah mikirin itu ya. Kalau kamu yang kamu lakukan hanya bagaimana cara kamu naik sepeda. Nggak usah mikirin sepeda di tangan apa ya. Nggak usah ini buat siapa ya. Ini enggak. Kamu mau belajar sepeda, kamu harus tahu ini buat sepeda siapa. Penting tidak? Tidak penting. Yang penting yang harus kamu lakukan adalah bagaimana cara menaiki sepeda dengan benar. Ya sakit, bisa sepeda sakit? Bisa. Kayak bisa sepeda? Sedikit. Oke, contoh, dalam sehari-hari saat mengendarai sepeda kita fokus pada cara mengayuh. Gimana sih cara ngayuh pedalnya? Atau gimana sih biar nggak jatuh, biar keseimbangan? Gimana sih keren ini yang keren pas apa gitu? Jangan mikirin ini nih rodanya tuh buatnya dari apa sih? Atau ini joknya nih terbuat dari apa sih? Dan buat siapa sih? Itu penting. Yang penting kamu mau naik sepeda, kamu bisa gimana cara? Caranya kayak ini lagi, Zelda 3 orang. Zelda, Irdan, sama Febrian, pakai maju. Algoritma serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berulang untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 yang tadi, dari yang dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, yang terakhir adalah algoritma. Contoh, algoritma itu harus berurutan, tidak ambigu. Pasti bagi setelah masalah selesai. Contoh lagi, masak nasi goreng. Kalau kamu yang masukin nasi dulu, bumbunya mau diiris jadi nasi goreng. Atau telurnya belakangan, langsung ke telurnya. Enggak, jadi harus sesuai urutan algoritma. Oke, ini kita akan main. Nah, di sini ibu sudah buat. Contoh di sini ada Sprite ya. Ini ada aplikasinya Sprite. Nah, apa ya? Ini ada apa nih? Oke. Coba kita kasih dia gerakan perintah nih, kita kasih perintah. Dia akan bergerak sesuai perintah. Coba move. Ya. Oke, kita bakalan bikin wave click. Nah, dia akan jalan 10. Coba lihat ya jalan. Tuh, dia akan gerak ya. Terus misalnya kita suruh dia balik nih. Coba kita oke, kita lagi. Ya, jangan sesuai perintah ya. Sesuai perintah. Oke, kamu juga cari start. Ya, cari start.
Ya sebentar. Nanti ibu akan bagikan RKPD, kamu akan buat ini sesuai perintah. Oke nanti, nah kalau semuanya sudah jadi, akan jadi seperti ini ya. Klik dulu start. Kalau dia kena, maka dia akan berhenti. Komputasional itu buat apa? Satu, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Kedua,